Hau, aduh, pelan-pelan dong mas, kata Bude seraya bangkit dari posisinya. Maaf Bude, aku terlalu bersemangat. Jawabku sambil seraya berusaha menyelesaikan tugas. Cerita begini kan yang kalian mau? Kawan, cerita ini hanyalah fiktif belaka. Cerita ini dibuat untuk pembelajaran khususnya bagi kaum wanita yang selalu membiarkan suaminya begitu saja. Saya harap Anda bijak dalam menyikapi cerita kali ini, karena banyak pembelajaran yang dapat diambil agar hubungan rumah tangga kita tetap langgeng dan romantis. Oke, lanjut kita mulai ke ceritanya. Pagi itu, aku dan istriku, Rina, sedang menunggu di stasiun. Kami menanti kedatangan Bude Ratna, bibi istriku, yang datang dari desa. Bude Ratna sudah berusia 55 tahun dan 3 tahun lalu suaminya telah tiada. Meskipun usianya sudah lebih dari setengah abad, beliau masih terlihat menarik dan penuh semangat. Tak lama, ponsel Rina berdering. Aku melihatnya mengangkat telepon dan berbicara. Halo Bude? Dari seberang telepon, suara Bude Ratna terdengar. Rina, Bude sudah dalam perjalanan ke rumahmu, ya? Oh baik Bude, aku dan Rangga juga sudah dari tadi menunggu, jawab istriku. Sejak awal kami sebenarnya menawarkan untuk menjemputnya di stasiun, tapi beliau menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan. Mungkin itu caranya menunjukkan bahwa ia masih mandiri dan penuh semangat menjalani hidup. Terakhir kali aku melihat Bude Ratna adalah saat suaminya berpulang. Meski sudah lama tak bertemu, komunikasi antara beliau dan istriku tetap lancar melalui telepon. Beberapa menit kemudian, sebuah taksi berhenti di depan rumah. Dari dalamnya, turun seorang wanita yang langsung kukenali, Bude Ratna. Namun, ada sesuatu yang membuat dadaku berdebar saat melihatnya. Penampilannya begitu anggun, dengan gaun yang serasi dengan usianya. Aku segera mengusir jauh-jauh pikiran aneh yang tiba-tiba muncul di benakku. Selamat datang, Bude, sapa istriku sambil mencium tangannya. Aku pun ikut mencium tangan beliau dengan hormat. Tasnya biar saya bawakan, Bude, ujarku menawarkan bantuan. Ah, tidak perlu, Rangga. Bude masih bisa sendiri, tolaknya dengan senyum khasnya. Gimana perjalanan tadi, Bude? Tanyaku ramah. Biasa saja, cuma sedikit ngantuk di dalam kereta, jawabnya masih dengan senyum yang sama. Sejak kedatangan Bude Ratna, suasana rumah kami berubah. Tidak lagi terasa sepi seperti sebelumnya. Aku tetap menjalani rutinitasku, sedangkan istriku sibuk dengan pekerjaannya. Bude Ratna sering ikut makan pagi bersama kami, meskipun lebih sering ia pergi jalan-jalan ke taman sebelum sarapan. Hari demi hari, aku semakin mengenal beliau. Ternyata, Bude Ratna adalah sosok yang ramah dan mudah bergaul. Sifatnya yang ceria membuatnya cepat akrab dengan banyak orang yang ia temui saat berjalan-jalan. Namun, di balik itu semua, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh dalam diriku. Kekagumanku pada Bude Ratna semakin hari semakin besar. Aku takut jika perasaan ini berkembang ke arah yang tidak seharusnya. Setiap kali pikiran aneh muncul, aku selalu berusaha menepisnya. Aku meyakinkan diri bahwa ini hanya rasa kagum, tidak lebih. Aku tidak boleh membiarkan perasaan ini tumbuh. Aku harus tetap berpikir positif dan menjaga batasan yang seharusnya. Malam itu, aku, istriku Rina, dan Bude Ratna sedang makan malam bersama di meja makan. Sambil menikmati hidangan, kami mengobrol santai, dan bahkan setelah makan, percakapan masih berlanjut di ruang keluarga sambil menonton TV. Sekitar pukul 9:30, aku merasa sudah cukup dan memutuskan untuk pamit lebih dulu. Aku ngantuk duluan ya, ujarku. Rina dan Bude Ratna masih tampak asyik berbincang. Iya mas, istirahat duluan aja, sahut Rina. Sebenarnya aku tidak langsung ingin tidur. Aku berencana memberikan kejutan untuk istriku malam itu. Dengan langkah ringan, aku menuju kamar sambil membayangkan momen yang telah kupersiapkan.
Aku tersenyum sendiri, membayangkan bagaimana reaksinya nanti. Begitu sampai di kamar, aku duduk di depan cermin dan mengambil parfum favoritku. Aku menyemprotkannya beberapa kali, berharap aroma ini akan menambah suasana romantis malam ini. Tak lama kemudian, suara pintu kamar terbuka. Rina masuk dan tampak sedikit terkejut melihatku yang sudah bersiap, dengan penampilan berbeda dari biasanya. Matanya menatapku dengan kagum. "Kamu mau tidur sekarang, sayang?" tanyaku sambil berdiri menghampirinya. "Mana bisa aku tidur kalau kamu tampil seperti ini, Mas?" jawabnya dengan nada menggoda. Aku tersenyum. "Kamu suka?" "Siapa yang nggak suka kalau melihat kamu seperti ini?" balasnya penuh antusias. Malam itu, Rina tampak lebih bersemangat dari biasanya. Ia bahkan memulai lebih dulu, dan tentu saja aku menyambutnya dengan penuh semangat. Kami melewati malam dengan penuh kehangatan, hingga akhirnya Rina terlelap dengan cepat. Namun, aku justru masih dalam keadaan yang nanggung. Aku menoleh ke samping, melihat Rina yang sudah tidur pulas, tanpa sadar bahwa aku masih merasa gelisah. Aku mencoba memejamkan mata, tapi rasa resah itu tak kunjung hilang. Akhirnya, aku berpikir bahwa segelas air dingin mungkin bisa membantu menenangkan diri. Perlahan, aku bangkit dari tempat tidur tanpa mengenakan seragam alias polos dan menuju dapur. Dalam kondisi masih terbawa suasana, aku benar-benar lupa bahwa di rumah ini bukan hanya ada aku dan istriku. Ada Bude Ratna juga. Aku yang masih gelisah menuju dapur tanpa mengenakan seragam alias polos. Sesampainya di dapur, aku membuka kulkas dan menuang segelas air dingin. Saat sedang menikmati tegukan pertama, tiba-tiba suara langkah terdengar dari arah kamar mandi. Aku refleks menoleh, dan saat itu juga seseorang keluar dari sana. Kamar mandi di rumahku memang berada dekat dengan dapur, jadi siapapun yang keluar dari sana pasti harus melewati dapur lebih dulu. Aku langsung merasa terkejut. Aku menoleh, dan betapa terkejutnya aku ketika melihat siapa yang keluar dari sana, Bude Ratna. Refleks, aku tersedak air yang baru saja kuteguk. Sementara itu, Bude Ratna berdiri di dekat pintu kamar mandi, tampak sedikit terkejut, namun tetap tenang. Aku bisa melihat matanya sekilas menatap ke arahku, dan saat itu aku langsung sadar, aku tidak berseragam atau polos. Otomatis pemandangan itu tampak sangat jelas di depan mata Bude. "Kamu belum tidur, Rangga?" tanya Bude Ratna dengan nada santai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku berusaha menguasai diri dan menjawab dengan sedikit canggung. Belum, Bude. Mau tidur sih, tapi tiba-tiba haus, jadi kesini buat minum dulu." Aku menunduk, mencoba menghindari tatapannya. "Kalau begitu, saya ke kamar dulu ya, Bude. Selamat malam," pamitku cepat-cepat. Tanpa menunggu jawaban, aku langsung berjalan ke kamar dengan langkah yang hampir seperti berlari. Begitu sampai di kamar, aku segera menutup dan mengunci pintu. Aku bersandar di belakangnya, mencoba mengatur napas yang masih tersengal-sengal. Bukan hanya karena aku barusan setengah berlari, tapi juga karena rasa malu yang luar biasa. Aku memukul kepalaku pelan, merasa sangat ceroboh. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi Bude Ratna besok pagi. Aku sadar ini adalah kesalahan, tapi di sisi lain, ada perasaan lain yang muncul dalam diriku. Aku selalu mengagumi Bude Ratna diam-diam. Namun, kekaguman itu bukan seperti keponakan kepada seorang bibi, melainkan layaknya seorang laki-laki kepada seorang wanita. Sejak beliau tinggal di rumah ini, aku sering mencuri-curi pandang, mengamati setiap gerak-geriknya. Aku tahu seharusnya tidak seperti ini, tapi aku merasa sulit mengabaikan pesonanya. Apalagi, akhir-akhir ini, aku sering merasa kecewa dengan Rina, istriku. Ada banyak hal yang membuatku merasa kurang terpenuhi. Dan entah kenapa, setelah kedatangan Bude Ratna,
Aku merasa ada kemungkinan untuk menemukan sesuatu yang berbeda. Mungkin saja Bude Ratna bisa mengobati kekecewaanku dengan Rina. Hehehe. Seperti biasanya, Bude Ratna pergi jalan pagi. Sementara itu, aku masih saja memikirkan kejadian tadi malam. Aku bertanya-tanya, bagaimana jika aku tadi tidak menahan diri? Apa yang akan terjadi? Jam sudah menunjukkan pukul 9 ketika beliau pulang. Kali ini, ia lebih lama dari biasanya. Rina sudah berangkat kerja, sementara aku sedang mengambil cuti selama 2 hari. Baru pulang, Bude. Tumben agak lama jalannya. Sapaku dengan senyum, berusaha bersikap biasa saja. Iya, tadi sekalian sarapan bubur ayam di dekat taman, jawabnya dengan santai, disertai senyum khasnya. Aku melihatnya sejenak, lalu memberanikan diri bertanya. Tapi Bude masih bisa temani saya sarapan lagi, kan? Tanyaku, berharap. Bude Ratna tertawa kecil. Pasti bisa, apa sih yang enggak buat kamu? Jawabnya sambil tersenyum. Aku ikut tertawa, bisa aja Bude ini. Tapi tunggu ya, Bude mandi dulu, katanya sambil berjalan ke kamar mandi. Iya Bude, saya tunggu, jawabku. Setelah sarapan bersama, kami mengobrol santai tentang banyak hal. Namun, meski terlihat biasa, aku tahu masing-masing dari kami sedang tenggelam dalam pikiran sendiri, hingga akhirnya malam pun tiba. Baik, saya akan menulis ulang cerita ini dengan lebih fokus pada konflik batin dan dilema moral, tanpa menghilangkan makna aslinya, tetapi tetap dalam batas yang etis dan bermakna. Malam itu terasa berbeda. Aku dan Bude Rina sedang makan malam berdua di meja makan, karena istriku, Dita, belum pulang dari pekerjaannya. Sejak promosi jabatan, ia sering pulang larut malam, dan itu membuat rumah ini terasa semakin sepi. Sekitar pukul 8, suara mobil terdengar di depan rumah. Aku segera keluar dari kamar untuk menyambut Dita. Kok baru pulang, sayang? Tanyaku lembut. Iya, Mas. Acaranya ternyata selesai lebih malam dari perkiraan. Jawabnya sambil melepas sepatu. Sudah makan? Belum, Mas. Kamu? Tadi sudah sama Bude Rina, sahutku, mencoba terdengar biasa saja. Setelah mandi, Dita hanya sempat menemani ngobrol sebentar sebelum akhirnya tertidur pulas. Sepertinya dia sangat kelelahan malam itu. Aku duduk di pinggir tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang terasa begitu sunyi. Di dalam pikiranku ada sesuatu yang bergejolak. Aku tahu perasaan ini salah, tapi aku tak bisa menghindarinya. Ada sesuatu dalam diri Bude Rina yang diam-diam menarik perhatianku. Dia bukan sekadar wanita yang lebih tua. Dia memiliki kehangatan, perhatian, dan aura yang sulit dijelaskan. Aku menggigit bibir mencoba menahan dorongan hati yang semakin liar. Ini hanya kekaguman biasa, bukan? Aku mencoba menenangkan diri, tapi dalam hatiku, aku tahu aku sedang berbohong pada diri sendiri. Malam semakin larut. Aku menatap Dita yang tertidur nyenyak di sampingku. Napasnya teratur, wajahnya terlihat lelah. Ia tidak tahu bahwa suaminya sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Aku merasa bersalah, tapi ada sisi lain dalam diriku yang membisikkan sesuatu yang menggoda. Aku benar-benar sedang dilanda dilema. Aku tahu kalau ini salah, tapi di sisi lain, sungguh tidak kuasa untuk menghentikannya. Akhirnya aku pun memutuskan dan sudah tidak peduli lagi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Aku pun dengan perlahan mulai turun dari tempat tidurku dan menuju ke arah kamar di mana Bude Atiko itu berada. Bude Ratna terkejut. Napasnya tertahan sejenak saat melihat aku berdiri di sana. Mas, kenapa kamu kesini? Bisiknya dengan suara bergetar. Saya melangkah masuk perlahan, menutup pintu di belakang. Aku nggak bisa tidur, Bude, jawabku pelan, nyaris seperti bisikan. Sejak malam itu, aku nggak bisa berhenti memikirkan Bude.
Bude Ratna menelan ludah. Tubuhnya masih diam, namun hatinya bergejolak. Ia ingin menolak, ingin menyuruhku pergi, tapi di sisi lain, perasaan rindu yang ia pendam selama ini terasa begitu menyiksa. Aku juga, Mas. Suara Bude Ratna lirih, hampir tak terdengar. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang penuh ketegangan. Perlahan, pertahanan Bude Ratna runtuh. Ia tak bisa lagi membohongi diri sendiri. Ia merindukan sentuhan itu, perhatian itu, perasaan yang sudah lama ia coba abaikan. Bude Ratna menghela napas, matanya sedikit gelisah. Seharusnya Bude nggak boleh, Mas. Seharusnya semua ini nggak perlu terjadi di kepala Bude. Tapi anehnya, semakin Bude mencoba mengabaikan, semakin sering Bude mengingatnya. Aku mendekat sedikit, menatapnya lebih dalam. Aku juga, Bude. Sejak malam itu, aku nggak bisa berhenti berpikir tentang Bude. Tentang segalanya. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa membohongi diri sendiri. Bude Ratna tersenyum tipis. Suaranya pelan, namun terdengar jelas. Bude bukan gadis muda lagi, Mas. Seharusnya Bude lebih bisa mengendalikan diri. Tapi setiap kali melihat Mas, Bude merasa seperti perempuan yang baru jatuh cinta lagi. Aku tersenyum kecil. Kalau begitu, kita punya masalah yang sama, Bude. Mas, kita nggak boleh terus-terusan seperti ini. Tapi kalau boleh jujur, Bude juga nggak ingin perasaan ini hilang. Jawab Bude sambil menatap mataku dengan wajahnya yang menyiratkan dilema. Ai suara lebih pelan, sedikit berbisik. Kalau begitu, kenapa harus kita lawan? Jawabku dengan lebih pelan, sedikit berbisik. Aku mencoba menggenggam tangan Bude. Bude hanya diam saja. Bude menutup mata sebentar, lalu membuka dengan ekspresi campuran antara takut dan keinginan yang tak terbendung. Mas ini gila. Aku pun mencoba menggenggam tangannya lebih erat. Kadang, yang gila itulah yang paling sulit dilupakan. Bude Ratna menarik napas dalam, matanya berkilat dengan sesuatu yang tidak terucapkan. Jangan buat Bude semakin lemah, Mas. Aku tersenyum, mendekat sedikit lagi. Atau mungkin Bude memang sudah terlalu lama menahan diri? Bude Ratna terdiam, lalu akhirnya dia tersenyum samar. Kawan, ceritanya sudah mau sampai ujung nih. Kalian udah like video ini dan subscribe belum? Sebelum lanjut, mohon subscribe dulu ya. Tanpa banyak kata, keduanya saling mendekat, menembus batas yang sebelumnya mereka jaga. Ada sesuatu dalam keheningan yang membuat mereka terjebak dalam momen itu. Meski mereka sadar bahwa tindakan mereka bukanlah pilihan yang baik. Namun, untuk malam itu, mereka membiarkan diri mereka terperangkap dalam keadaan yang sulit dijelaskan. Malam itu adalah malam awal dari perhatian khususku pada Bude istriku. Semenjak malam itu, kami berdua sering mengulangi teori-teori yang berlaku itu. Begitu ada kesempatan, apalagi akhir-akhir ini, istriku memang sangat sibuk kerjanya. Katanya sih baru saja mendapatkan promosi jabatan. Dia tidak tahu saja kalau aku juga baru saja mendapatkan kesempatan dengan budenya. Aku dan Bude mengulanginya hampir setiap malam. Selama berbulan-bulan kami bercukur kuku ria. Selama istriku sering lembur selama sebulanan itu, berbagai tempat dan posisi, kami coba untuk melakukan perjalanan cukur kuku itu. Di dapur, balkon, bahkan di taman depan rumah. Kalau kamar dan kamar mandi, jangan ditanya lagi. Itu sudah pasti dan sudah puluhan kali sampai gempur. Tak kusangka, tak pernah kuduga, ternyata kehadiran Bude Ratna membawa kebahagiaan tersendiri bagiku. Aku berharap semua ini tidak akan pernah berakhir, karena sampai sekarang pun istriku belum tahu rahasiaku dengan budenya itu. Kawan, hidup tak selamanya indah seperti dalam cerita ini. Saya membuatnya hanya untuk pembelajaran, supaya rumah tangga kita tetap langgeng dan harmonis dengan pasangan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.